Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Fauzia Ramadan dalam acara Kurniamen bersama Kurniatur. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber lain ya. Kalau kemarin kita penjelasan mengenai air zam-zam dengan Kang Repi ya. Dan sekarang kita kedatangan tamu yaitu Kang Sahril. Boleh Kang Sahril silakan untuk mungkin perkenalan sedikit kepada teman-teman ya, sahabat-sahabat Kurnia. Beliau juga ini adalah salah satu karyawan di Kurniatur. Mungkin sebagian sahabat sudah mengetahui ya. Silahkan Kang Sahril untuk perkenalannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Kang Nopal yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan, ya setidaknya menjelaskan diri saya sendiri dalam acara ini. Perkenalkan ya, Bapak Ibu semua, narasumber semua, nama saya Sahril Priyatna. Saya juga seorang karyawan dari Kurnia. Di sini mungkin di kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang memang insya Allah bisa mereview kembali, mengulang kembali tentang sejarah-sejarah perkembangan agama Islam pada saat zaman Nabi. Ya mungkin itu cukup segitu ya. Itu adalah perkenalan singkat dari Kang Sahril mungkin ya, kita panggilnya ya. Perlu kita ketahui mungkin sahabat Kurnia, dalam travel ini sudah pasti sahabat-sahabat tahu kita suka melakukan city tour khususnya di Madinah, di Masjid Nabawi, di kota Madinah tentunya. Kita sering berkunjung city tour ke Uhud ya, betul. Jabal Uhud. Nah mungkin kita tema kali ini membahas mengenai Perang Uhud, sejarah Perang Uhud. Mungkin kita langsung saja ya, Kang Sahril. Oke, boleh. Kang Sahril sebagai narasumber dan saya mungkin sebagai pembawa acara atau moderator ya. Mungkin sahabat-sahabat pengen tahu nih Kang Sahril, bagaimana sih penyebab Perang Uhud itu terjadi? Mungkin silahkan Kang Sahril. Oke, terima kasih Kang Nopal yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, bismillah. Perang Uhud sendiri itu terjadi di sekitaran Gunung Uhud ya, seperti namanya Uhud yang merupakan gunung yang sekitaran Gunung Uhud untuk terjadinya. Dan terjadi pada sekitar tahun ketiga Hijriah, itu lebih tepatnya 625 Masehi, yang dimana ini merupakan perang kedua di antara kaum muslimin dan kaum Quraisy dari Mekah. Di perang pertama itu perang Badar, kaum muslimin alhamdulillah berhasil menang. Nah, latar belakang terjadinya sendiri perang Uhud ini yaitu pertama mungkin ada beberapa faktor ya. Yang mungkin saya bisa jelaskan secara singkat gitu. Yang pertama adalah adanya kekalahan, rasa kekalahan yang ingin dibalaskan oleh Abu Sufyan khususnya, yang memang pada saat perang pertama yaitu perang Badar, kaum Quraisy itu Abu Sufyan tidak ikut dan beberapa generasi mudanya itu tidak ikut. Dan karena kekalahan ini, Abu Sufyan dan beberapa generasi muda lainnya, khususnya kaum Quraisy, itu merasa ingin membalaskan dendam kekalahannya balas tersebut. Dendam, ya, betul, balas dendam. Itu dari yang pertempuran sebelumnya, ya. Perang Badar itu jadi, tadi ya. ada korelasi antara perang Uhud dan perang Badar. Karena merasa kalah di yang pertama dan ingin balas dendam, akhirnya mereka memutuskan untuk mempersiapkan diri membalaskan dendamnya. Yang kedua, itu adanya rasa aib yang dirasakan oleh kaum Quraisy, karena pada saat perang Badar pertama itu diawali dengan duel antara satu lawan satu, dan ini merupakan karena kaum Quraisy kalah, ini merupakan rasa menjadi aib tersendiri bagi kaum Quraisy, karena memang ya mereka merasa kalah, apalagi dengan pada saat itu posisinya dengan hitungan angka ya. Kaum Quraisy itu berjumlah 1.000 orang. Sementara pasukan muslimin sendiri itu berjumlah 314 orang. Bisa dibayangkan sendiri Kang Nopal. Iya, betul sekali. Apabila kita hitung secara angka dan secara logika gitu, pasukan kaum Quraisy ini jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Dan bisa dibayangkan kalau misalkan dengan pasukan yang begitu banyak tiba-tiba kalah, itu merupakan rasa aib tersendiri gitu bagi kaum tersebut. Kang Sahril. Dan yang terakhir mungkin kaum Quraisy dan Abu Sufyan ingin menghentikan dominasi perkembangan Islam yang berkembang sangat pesat di Madinah pada saat itu, dan juga ingin meruntuhkan dominasi Nabi Muhammad SAW yang sedang
mengembangkan agama Islam di Madinah saat itu. Itu mungkin ya Ya. penyebab dari adanya perang Uhud itu mungkin ya Kang Sahril. Mungkin sekarang masuk ke jalannya perang Uhud itu sendiri bagaimana Kang Sahril? Dari persiapan, mungkin persiapan Nabi Muhammad dari kaum muslimin melawan bangsa Quraisy mungkin ya. Ya, betul. Oke. Nah, pada tahun ketiga Hijriah 625 Masehi, karena latar belakang tadi ya, Kang Noval ya, maka dari itu Abu Sufyan dan kaum Quraisy dari Mekah itu mereka mempersiapkan pasukan yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Nah, 3.000 orang ini terdiri dari 200 pasukan kavalri atau pasukan berkuda, 700 pasukan berunta, dan sisanya itu pemanah dan pasukan infanteri. Nah, tidak lama dari itu setelah mereka mempersiapkan pasukannya sudah siap ya, istilahnya sudah ready lah istilahnya ya, sudah ready untuk berperang, mereka meninggalkan kota Mekah. Nah, karena jarak dari Mekah ke Madinah, apalagi zaman dahulu gitu kan, untuk transportasi kan belum begitu, belum ada. Seperti sekarang gitu, memerlukan waktu dalam perjalanan tersebut. Betul sekali. Nah, ketika pertengahan waktu tersebut, kaum muslimin yang ada di kota Mekah, khususnya Abbas yang merupakan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu mendengar kabar tersebut dan kemudian beliau langsung memberikan informasi, menyurati kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah bahwasanya beliau posisinya di Mekah. Ya, posisinya Abbas ini sedang di Mekah. Karena dengan beberapa umat Muslim yang tidak hijrah ke Madinah. Oh iya. Nah, dengan adanya informasi tersebut, langsung diberikanlah info kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada pergerakan dari kaum kafir Quraisy untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan pasukan Muslimin di kota Madinah. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut ya, Kang Nopal. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Nabi Muhammad SAW langsung mengumpulkan para sahabatnya untuk mendiskusikan apa tindakan nih yang bakal dilakukan. Karena ini kan sudah dalam perjalanan istilahnya ya, dalam perjalanan kaum musyrikin Quraisy tersebut. Nah, dari pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para sahabat, itu sebagian besar berpendapat bahwasanya kita harus keluar dari Madinah, dari benteng Madinah ini untuk melawan kaum Quraisy di luar gitu. Terjun langsung ya, untuk terjun berperang langsung untuk berperang di luar. Karena ada beberapa faktor tersendiri juga gitu. Kenapa para sahabat ingin melawan kaum Quraisy di luar Madinah gitu ya, keluar Madinah. Pertama, kebanyakan yang ingin keluar dari kota Madinah itu adalah sahabat-sahabat yang pada dasarnya tidak ikut dalam perang Badar di perang Badar pertama. Apalagi para sahabat ini sudah mendengar bahwasanya ketika perang Badar itu walaupun secara angka jumlah kaum muslimin itu sangat sedikit dibandingkan kaum Quraisy, itu harta ghanimah yang didapatkan itu banyak. Terus adanya bantuan dari para malaikat dan juga jaminan dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya apabila mati atau terbunuh pada saat perang tersebut, insya Allah jaminannya surga. Masya Allah. Mungkin itu yang menjadi motivasi ya, mereka. Betul. Yang menjadi motivasi kenapa pengen terjun langsung untuk berperang untuk melawan kaum Quraisy di luar Madinah itu seperti itu. Sekali, ya, tapi beberapa sahabat juga berpendapat bahwasanya kita akan lebih baik untuk bertahan strateginya. Jadi bertahan saja di benteng Madinah. Nah, di kota Madinah bertahan karena pada dasarnya ketika diserang gitu kan, ini akan memudahkan kita sebagai posisi bertahan. Jadi ketika ada musuh yang menyerang, kita tinggal panah. Jadi tidak akan mengeluarkan tenaga yang lebih lagi gitu. Betul sekali. Cuman memang karena banyaknya pendapat yang menginginkan untuk menyerang keluar, maka dari itu Nabi SAW memutuskan untuk menyerang keluar. Tapi sebelum menyerang tersebut, Nabi sudah mengingatkan bahwasanya sebelum perang tersebut, malamnya beliau bermimpi bahwasanya ada 3 poin penting dalam mimpi tersebut. Pertama, itu pedang yang retak. Yang kedua, sapi yang disembelih. Dan yang ketiga, Nabi SAW berlindung di benteng yang kokoh. Nah, kemudian para sahabat itu bertanya maksud atau arti dari mimpi tersebut. Nah, yang pertama itu pedang yang retak gitu ya. Ya, artinya Nabi Muhammad SAW menafsirkan bahwasanya
akan ada dalam perang tersebut sahabat-sahabat dari Nabi yang akan meninggal. Yang kedua, sapi disembelih. Nah, ini artinya Nabi mengisyaratkan bahwasanya akan adanya sahabat dekat atau keluarga dekat dari Nabi yang memang akan meninggal juga. Nah, yang ketiga itu benteng yang kokoh, yaitu kota Madinah. Jadi Nabi akan berlindung di kota Madinah. Sebelumnya ini yang diisyaratkan oleh Nabi kepada pasukan yang memang sahabat-sahabat yang ingin menyerang keluar gitu. Jadi sudah diberitahu dari awal. Dari sebelumnya. Ya, dari sebelumnya sudah diberitahu. Cuman karena memang tetap pendapat dari para sahabat ini untuk menyerang keluar, maka dari itu Nabi putuskan untuk keluar. Nah, kemudian boleh dilanjut lagi nih? Ya, boleh. Sekalian dilanjut aja, betul. Kang Syahril. Nah, setelah pendapat tersebut, kemudian diambil pendapat bahwasanya kita akan menyerang keluar. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah, mengenakan baju perangnya, lalu keluar kembali. Nah, ketika keluar Nabi Muhammad SAW keluar ini, para sahabat, para sahabat itu berdiskusi bahwasanya mereka merasa kita terlalu memaksakan kepada Nabi untuk menyerang keluar, akan lebih baik untuk bertahan. Mereka, para sahabat yang berdiskusi tersebut, kemudian menghampiri Nabi dan menceritakan maksudnya bahwasanya ya Rasulullah, kita terlalu memaksakan kehendak kita untuk menyerang keluar. Mereka mungkin berpikir dua kali. Nah, betul, berpikir dua kali, karena mungkin kan apalagi ini perang yang dengan jumlah yang banyak ya. Iya, betul. Mungkin mereka para sahabat berpikir kembali bahwasanya akan lebih beresiko apabila kita menyerang keluar. Namun pada saat itu kemudian keluarlah hadis Nabi, sabda Nabi yang memang menjadi patokan berperang gitu ya. Bahwasanya tidaklah layak seorang nabi apabila dia sudah mengenakan baju perangnya kemudian dia mencopotnya sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada dirinya atau kepada kaumnya. Yang asalnya sahabat berpikir dua kali dengan adanya sabda dari Nabi tersebut gitu kan, mereka jadi ya udah kita putuskan untuk menyerang keluar. Mungkin mereka berpegang teguh mungkin. Nah, betul. Mungkin sekarang setelah persiapan, bagaimana mungkin jalannya mungkin ya pertempuran itu dilanjut mungkin Kang Syahril. Nah, setelah persiapan tersebut, kemudian Nabi dan pasukannya keluar dari gerbang kota Madinah. Nah, Nabi ini menerapkan strategi yang sangat, menurut saya ya, sangat bagus lah. Nah, beliau ini memanfaatkan seperti yang mana kita tahu, Uhud itu kan terdiri dari beberapa gunung-gunung ya. Gunung yang. Nah, Nabi ini memanfaatkan strateginya itu menempatkan 50 orang dari pasukannya yang pemanah itu untuk berdiri di sebuah bukit. Jadi posisinya ini sebagai pemantau dan ini posisi yang sangat strategis dalam pertempuran tersebut yang akan menentukan pertempuran tersebut ke depannya justru. Posisi penting itu. Nah, itu sangat penting dan sangat strategis posisinya. Nah, kemudian untuk yang sisanya 650 orang itu akan menghadapi pasukan kaum Quraisy yang berjumlah 2.800 orang. Hampir 3.000-an mungkin. 3.000. Kalau dari posisi kaum muslimin itu berapa Kang Syahril? Untuk jumlahnya sendiri ya, pasukan muslimin itu terdiri dari 700. Sebenarnya 1.000 orang ya. Cuman ketika dalam perjalanan untuk keluar kota Madinah ada sekitar 300 pasukan yang dipimpin oleh salah satu pemimpin bisa dibilang munafik ya. Yang mereka malah kembali lagi karena tidak ingin niat mungkin ya, tidak jadi ikut berperang. Betul, tidak jadi ikut berperang karena memang mereka ini salah satu beberapa pasukan munafik gitu yang ada di tubuh kaum muslimin pada saat itu. Di sisi lain ini menjadi pisau bermata dua lah istilahnya. Pertama, merugikan kaum muslimin karena mengurangi jumlah, tapi di sisi lain yang hadir yang datang untuk berperang ini adalah orang-orang yang memang memiliki keimanan yang benar-benar ingin berperang gitu di jalan Allah gitu. Jadi tidak ada yang menghalangi lah istilahnya di itu. Mungkin selanjutnya itu kan dari sisi kaum muslimin mungkin betul. Sekarang mungkin dari strategi kaum Quraisynya mungkin ya. Nah, untuk kaum Quraisynya sendiri itu ketika dibawa oleh Abu Sufyan dari Mekah itu berjumlah 3.000 orang. 3.000 orang ini kan terdiri dari 200 pasukan kavalri atau pasukan berkuda, 700 pasukan berunta, dan sisanya itu infanteri. Nah, ketika mendekati kota Madinah,
200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam ya. Yeah. Sebelum masuk Islam itu mereka memisahkan diri. Jadi tidak ikut Berperang langsung gitu. berperang langsung. Oh. 200 pasukan berkuda ini mereka pergi ke sebuah lembah mirip cekungan seperti itu, yang dimana posisinya ini tidak dapat dilihat oleh pasukan 650 muslimin dan juga oleh 50 pemanah yang ada di bukit. Jadi posisinya itu memang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Yeah. Nah, tugasnya apa? Tugasnya mereka ini adalah memantau jalannya peperangan tersebut. Dan apabila ada kesempatan nanti mereka langsung terjun untuk menyerang kaum muslimin. Nah, kemudian terjadilah peperangan yang ya sebagaimana kita tahu ya, peperangan ya, antara 650 pasukan muslimin melawan 2.800 kaum Quraisy gitu kan. Yang dimana pada akhirnya, nah di sini ada yang unik tapi di dalam peperangan ini, di mana dalam perang ini, sebelumnya dalam perang Badar juga sama ya. Jadi yang menentukan kuat atau tidaknya sebuah pasukan itu, banyak atau tidaknya pasukan itu adalah salah satu pemegang bendera kehadirannya. Jadi ketika adanya pemegang bendera di sini, apabila benderanya sudah ditumbangkan, itu pasukan tersebut dianggap kalah. Oh, itu fakta menarik mungkin ya. Iya, jadi betul, meskipun tentaranya masih banyak, tetapi pemegang bendera itu sudah mati. Itu dianggap kalah. Ya, oh. Makanya ketika pemegang benderanya itu kalah, maka semua pasukan-pasukan itu akan kabur gitu, merasa kalah. Karena memang itu salah satu hal yang unik ya, beda dari peperangan-peperangan lainnya gitu. Nah, pada saat perang itu terjadi, yang lebih uniknya lagi, yang lebih hebatnya lagi itu dari kaum Quraisy sendiri itu membawa 11 orang yang memegang bendera. Jadi ketika satu ditumbangkan itu masih ada 10 lainnya. Gitu. Betul. Tapi yang lebih bagusnya lagi adalah strategi yang dilancarkan oleh paman Rasulullah, Hamzah ya. Nah, beliau nih bersama beberapa sahabat lainnya seperti Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan juga Jubair bin Awam dan Asim, itu kalau tidak salah. Itu mereka berinisiatif ya untuk menyerang para pemegang bendera ini. Karena mereka sudah oke lah, kita berpikir secara angka kita bakal kalah gitu kan. Betul. Makanya mereka dengan inisiatif untuk menyerang ke intinya aja betul, gitu, betul. Yang memegang bendera. Maka dari itu, kalau misalkan yang lainnya yang 11 orang yang memegang bendera sudah dikalahkan, otomatis yang lainnya akan kalah gitu kan, walaupun dengan jumlah yang banyak. Dan rencana itu berhasil dijalankan. 11 orang pemegang bendera itu berhasil dikalahkan. Dan 2.000 sisanya pasukan Quraisy itu berlarian kocar-kacir, meninggalkan barang-barang bawaan mereka, pedang, tameng dan yang lainnya itu ditinggalkan. Makanya itu timbullah harta rampasan yang banyak, ghanimah yang banyak gitu ya di medan perang tersebut. 650 pasukan muslimin ini sebagian besar mengejar pasukan kaum musyrikin Quraisy ya. Yang kocar-kacir. Jadi dikejar terus. Nah, ada beberapa sekitar 40 orang sampai 50 orang yang memang mereka mengumpulkan ghanimah atau rampasan perang. Nah, cuman di sini titik poinnya yang menitik beratkan terjadinya kebalikan keadaan. Di mana ketika pasukannya ini sudah pada pergi, yang kaum musyrikin ini, nah, pasukan muslimin yang ada di bukit pemanah itu melihat harta rampasan tersebut, mereka itu tertarik gitu untuk membantu mengumpulkan harta rampasan tersebut. Nah, mereka beralasan ini pasukan-pasukannya sudah tidak ada dan ini harta rampasannya juga banyak. Ya udah kita bantu aja gitu kan. Oh ya betul. Nah, tapi pemimpinnya itu sudah mengingatkan ya, pemimpin pemanah ini sudah mengingatkan bahwasanya kita tidak boleh turun kemanapun, mau itu menang atau kalah, kecuali ada perintah dari Nabi. Cuman karena 43 orang pemanah ini membangkang lah istilahnya, menghiraukan pesan tersebut atau amanah tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Itu 43 orang ini kemudian turun membantu mengumpulkan ghanimah dan hanya tersisa 7 orang di bukit yang menjadi titik poin penting dalam peperangan ini. Nah, ini yang strategi yang 200 orang sisanya itu yang pasukan berkuda
yang mereka tidak terlihat oleh yang tadi dipimpin ya sama Khalid bin Khalid bin Walid, Walid ya. karena mereka posisinya tidak terlihat oleh pasukan yang berada di atas bukit. Nah, mereka melihat kesempatan ini. Nah, kesempatan yang dilihat ini sangat menguntungkan bagi kaum Quraisy. Nah, setelah 200 kapal berkuda ini menyerang bukit, mereka membunuh 7 orang yang sisa di bukit. Kemudian pasukan kapal berkuda ini mereka lanjut menyerang pasukan muslimin yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, setelah itu mereka mengambil bendera Quraisy yang jatuh dan kemudian mengibarkannya. Nah, pasukan Quraisy yang kabur kocar-kacir tadi yang dikejar oleh pasukan muslimin itu dari kejauhan melihat bahwasanya bendera kaum Quraisy itu berdiri kembali. Nah, dari sini mereka langsung menyeram balik kaum muslimin yang mengejar. Posisi kaum muslimin pada saat itu ini sangat terdesak. Kaum muslimin diserang dari depan oleh 2000 orang kaum Quraisy dan dari belakang diserang juga oleh pasukan kavalri berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang ini menyebabkan pasukan muslimin harus mundur. Nah, dari 200 pasukan berkuda ini ada beberapa orang yang sengaja mereka mencari keberadaan Nabi pada saat itu. Nah, ketika keadaan terdesak, ini ditemukanlah Nabi Muhammad SAW oleh pasukan kaum Quraisy ini, dan kemudian diseranglah. Nah, dengan beberapa orang yang melindungi Nabi, kemudian mereka diserang sampai menyebabkan Nabi terluka. Namun pada saat itu ada sahabat Nabi yaitu Tolha yang dia langsung melindungi Nabi dari serangan-serangan tersebut, sehingga menyebabkan dalam riwayat itu beberapa tubuhnya itu terluka parah dan bahkan ada panah-panah yang menancap di dalam tubuhnya ke tubuhnya gitu ya. Nah, dalam kondisi ini bagusnya sekali kondisi tersebut, datanglah kemudian sahabat Nabi yang lainnya, ada Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya yang kemudian membantu Rasulullah SAW dan Tolha dan beberapa sahabat yang terluka tadi. Dan kemudian dengan kondisi terdesak seperti ini, Nabi Muhammad SAW kemudian menyuruh seluruh pasukan muslimin untuk mundur. Mundur. Nah, pada saat terjadinya hal tersebut, itu terdapat sebuah berita ya yang digaungkan oleh salah seorang kapal Quraisy yang bahwasanya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah dibunuh. Dan ini terdengar sampai ke beberapa sahabat-sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya, yang membuat kondisi psikologis para sahabat ini yang sedang bertempur ini menjadi down. Namun qadarullah-nya ya, itu ada sahabat Nabi yang lain itu yang memberitakan bahwasanya Nabi ini tidak meninggal pada dasarnya seperti itu. Nah, dengan demikian ditariklah seluruh pasukan muslimin itu untuk menuju ke Gunung Uhud untuk berlindung sampai ke puncak-puncaknya. Nah, kaum Quraisy yang tadi asalnya kocar-kacir itu kembali mendekati Gunung Uhud dan mereka mendekati jasad-jasad para syuhada sahabat yang sudah memang meninggal kondisinya. Nah, di sinilah juga dilakukan perbuatan yang keji oleh kaum kafir Quraisy dengan pada saat itu memutilasi beberapa jasad dari sahabat para syuhada ini, termasuk salah satunya Hamzah yang merupakan pemimpin para syuhada yang waktu itu meninggal, yang dibunuh oleh Wahsy oleh tembaknya. Nah, setelah kondisi tersebut dan setelah mengetahui bahwasannya peperangan ini sudah mencapai batasnya, itu pasukan Quraisy akhirnya menarik pasukannya untuk pergi ke dari Uhud dari Madinah. Setelah itu, setelah kondisi aman, kemudian pasukan muslimin itu turun dari gunung dan kemudian menghampiri jasad-jasad para syuhada, yang kemudian diketahui bahwasanya memang Hamzah yang memang salah satu pemimpin terkuat, yaitu panglima terkuat pada saat perang Badar, itu memang ditemukan meninggal juga. Mungkin itu pertempuran akhir mungkin ya, akhir betul. Dari perang Badar itu sendiri mungkin ya. Mungkin Kang Syahril, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya perang Uhud ini mungkin Kang Syahril? Mungkin bagi saya sendiri ya, kalau dari saya sendiri, hal atau poin yang bisa diambil, nilai moral yang bisa diambil dari ini sejarah ya, bukan apa, bukan yang namanya fiksi atau apa. Itu pertama,
kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang kita inginkan, termasuk dalam beribadah, dalam mengerjakan hal-hal yang baik gitu. Karena apabila kita berkaca pada perjuangan-perjuangan Rasulullah, sahabat Rasulullah gitu kan, itu mereka berjuang untuk mengembangkan agama Islam ini dengan perjuangan yang sangat sungguh-sungguh gitu. Jadi kita sebagai generasi penerusnya jangan sampai menjaga keutuhan agama Islam ini dengan sesuka kita gitu. Harus adanya rasa bersungguh-sungguh dalam mengembangkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Dan mungkin sifat seperti tidak percaya dan mungkin sombong dan lainnya itu lebih baik dihilangkan bagi generasi kita gitu. Ya. Mungkin kedisiplinan juga mungkin. Betul mungkin dalam dari Mas Nopal ya, Bang Nopal. Betul, mungkin itu ya pelajaran yang dapat diambil dari pendapat Kang Syahril sebagai narasumber dari adanya perang Uhud ini. Mungkin pertanyaan terakhir Kang Syahril nih. Boleh. Bagaimana kan ini setelah selesai perang Uhud, setelah selesai mungkin bagaimana sih tanggapan Nabi Muhammad untuk setelah perang itu terjadi keesokan harinya melawan kafir Quraisy mungkin. Nah mungkin ini sejarah yang mungkin banyak orang yang mungkin tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya mungkin. Nah setelah memang kita itu mengalami kekalahan di perang Uhud ini, dan memang ketika perang selesai, kaum Quraisy kembali dalam perjalanan ke Makkahnya, dan pasukan muslimin bersama Nabi Muhammad SAW itu kembali ke Madinah dalam kondisi yang luka semua. Jadi tidak ada satu orang pun yang memang kondisinya tidak terluka. Nah, dalam kondisi terluka seperti itu, besoknya itu turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang melalui Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan bahwasanya bagi setiap para kaum muslimin yang ikut berperang sebelumnya di perang Uhud, nah itu harus kembali lagi untuk mengejar kaum Quraisy yang tadi, untuk berperang kembali dengan kaum Quraisy yang tadi, dengan keadaan yang sudah tadi terluka mungkin ya. Dengan walaupun dengan keadaan yang terluka gitu, tanpa ada tambahan personel yang baru. Ya betul. Jadi walaupun dia sudah terluka itu harus terjun kembali gitu. Sampai akhirnya dikejarlah pasukan kaum Quraisy oleh pasukan kaum muslimin walaupun dengan luka-luka gitu ya semuanya, hingga mendekati itu sebuah lembah di dekat Madinah, dan mereka ditemukan menemukan kaum Quraisy itu di sana. Nah kaum Quraisy yang melihat kondisi pasukan muslimin yang ingin menyerang kembali itu berpikir apa yang ada di pikiran mereka gitu. Sudah terluka, sudah capek gitu istilahnya ya. Mereka ingin menyerang kembali kita gitu. Makanya dari sini kaum Quraisy itu ketakutan dan mereka langsung memilih untuk kabur gitu ya. Dari sini tercatatlah sudah gitu bahwasanya memang sebenarnya kita juga tidak sebenarnya kalah gitu. Bukan kalah mungkin ya, tidak bisa dikatakan sebagai kalah. Gitu. Pada besoknya kita menyerang kembali, kaum muslimin menyerang kembali, dan memang bisa dikatakan menang pada saat akhirnya gitu. Mungkin itu sedikit yang banyak orang tidak ketahui mungkin ya teman-teman atau sahabat kurnia semuanya. Meskipun ya sebenarnya kita bukan kalah tapi mungkin rugi mungkin ya dengan itu tadi pemanah yang tidak disiplin dan juga tidak mengikuti perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Kang Syahril. Sahabat semuanya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjadi pengetahuan yang baru, mungkin ilmu yang baru. Mohon maaf mungkin dari kami, Kang Syahril dan juga saya pribadi ada kesalahan dalam perkataan ataupun nama-nama tokoh, nama-nama tempat dan mungkin yang lainnya mohon dikoreksi juga mungkin Kang Syahril ya dari kita pribadi. Betul. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam acara Kurniamen ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum Kang Syahril. Enggak.